Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan operasi tangkap tangan, atau OTT, di kantor Inhutani V di Jakarta. OTT ini menjadi yang keempat kalinya bagi KPK di tahun 2025, membuktikan komitmen lembaga anti rasuah ini dalam memberantas korupsi. Pada Rabu, 13 Agustus, KPK mengamankan 9 orang, termasuk petinggi BUMN dan pihak swasta, untuk dimintai keterangan. Setelah pemeriksaan intensif selama 1 kali 24 jam, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Direktur Utama PT Eksploitasi dan Industri Hutan, Inhutani, V, Diki Yuwanaradi, yang diduga menerima suap. 2 tersangka lainnya adalah Junaidi, Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng, dan Aditya, staf perizinan SB Group. Ketiga tersangka ini langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 14 Agustus. Kasus ini berawal dari perjanjian kerjasama antara PT Inhutani V dan PT Paramitra Mulia Langgeng terkait pengelolaan kawasan hutan di Lampung. Namun, perjanjian ini bermasalah karena PT Paramitra Mulia Langgeng tidak memenuhi kewajibannya. Pada tahun 2018, perusahaan tersebut tidak membayar pajak bumi dan bangunan, PBB, senilai 2,31 miliar rupiah dan pinjaman dana realisasi sebesar 500 juta rupiah per tahun. Meskipun Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa perjanjian kerja sama tersebut masih berlaku, PT Paramitra Mulia Langgeng tetap ingin melanjutkannya. Di tengah situasi inilah, tindak pidana korupsi terjadi. Uang dan mobil mewah jadi barang bukti. Dalam OTT tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti yang mencengangkan. Petugas mengamankan uang tunai senilai 189.000 dolar Singapura, setara dengan 2,4 miliar rupiah. Tak hanya itu, sebuah mobil Jeep Rubicon dan mobil Pajero yang diduga milik tersangka Diki Yuwanaradi juga disita. PLT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan kronologi lebih rinci. Pada pertemuan di sebuah lapangan golf, Diki Yuwanaradi diduga meminta mobil baru kepada Junaidi, Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng. Permintaan ini disanggupi, dan mobil tersebut menjadi salah satu barang bukti penting. Selain itu, ditemukan pula dugaan kong kali kong dalam laporan keuangan. Junaidi meminta stafnya untuk membuat bukti setor fiktif, yang membuat laporan keuangan PT Inhutani berubah dari merah menjadi hijau, sehingga PT Paramitra Mulia Langgeng bisa melanjutkan kerjasama. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa praktik korupsi masih terjadi di berbagai sektor, bahkan dalam pengelolaan sumber daya alam. KPK menegaskan akan terus mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. PLN UIPS BU lakukan sosialisasi besaran kompensasi ROW jaringan 150 kafe Blampidi Tapak Tuan guna hadirkan listrik untuk rakyat. UP2B Kaltimra, pastikan keandalan listrik untuk rakyat melalui strategi operasi adaptif dan skema pertahanan sistem.